Halo Francis, selamat beraktivitas. Kebetulan hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk beraudiensi dengan Pemda menyampaikan visi dan misi dari YouTuber Belitung. Apa aja visi dan misinya? Mari kita ikuti video selengkapnya. Jangan sampai di skip. Terima kasih. Baik, selamat siang, salam sejahtera, salam kebersamaan dalam keberagaman. Yang saya hormati rekan-rekan para vlogger, YouTuber, influencer, lengkap ya. Nanti silakan mengenalkan jumlah follower masing-masing. Bukan akunnya, follower saja. Louis serius sekali ya. Jadi hari ini saya senang bisa ketemu kawan-kawan untuk sharing. Jadi tadi saya juga ketemu konsultan pariwisata dari Bandung yang menyampaikan bagaimana membantu pariwisata Belitung untuk kembali bangkit. Saya minta mereka membantu digital marketing secara masif. Nah, apa yang Bapak Ibu kawan-kawan kerjakan untuk membantu Belitung dengan cara masing-masing itu secara tidak langsung dan langsung itu mengangkat derajat Belitung dan juga kedikenalan Belitung di pentas yang lebih tinggi. Kita nggak bisa pungkiri bahwa hari demi hari terjadi pergeseran antara metode konvensional ke digital udah semakin kuat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengundang Gading Martin, Omes, dan juga Surya. Dan dalam waktu dekat juga mereka akan membuat komunitas yang lebih ramai lagi, para selebritis dan influencer untuk datang ke Belitung. Dan itu tidak dibayar sama sekali, hanya ditemenin main golf aja. Jadi dengan cara seperti itu dan mereka mau mengendorse semua produk-produk tanpa dirayu dengan kuat gitu ya. Jadi dikasih produk ini endorse gitu. Ya, biasanya harus lewat manajer ya, tapi kemarin saya beruntung sekali mereka mau langsung untuk mengendorse setiap tempat yang dikunjungi gitu dan produk yang mereka konsumsi. Nah, hari ini kesempatannya saya diskusi sama Hendra melalui WA. Bagusnya kita juga bertemu untuk mengetahui apa langkah-langkah berikutnya dari masing-masing ya. Ini kan masing-masing segmennya beda-beda nih. Ya, jadi apa yang perlu fasilitasi dari pemerintah daerah, apa yang harus kita lakukan bersama-sama, kira-kira kemudian next itu ada rencana apa yang lebih besar untuk kita endorse ya, apalagi tanggal besok 22 Kamis Belitung akan diumumkan secara resmi dalam sebuah acara penganugerahan oleh UNESCO sebagai Belitung UNESCO Global Geopark. Nah, kita sedang mengkaji persiapan-persiapan di bulan September ketika logo itu sudah mulai digunakan. Karena logo Belitung UNESCO Global Geopark itu bukan besok boleh digunakan ya. Nanti ada penyerahan sertifikat resmi. Nah, setelah itu logonya akan dipakai. Nah, ini momentum kawan-kawan sekalian. Kalau kita nggak gunakan momentum ini, saya khawatir ini nanti layu. Ya, kita punya cake, kita punya KSPN 10 Bali baru nggak ngangkat ketika digital marketing kita kalah. Daerah lain digital marketingnya lebih kuat ya, YouTubernya difasilitasi negara tanda petik. Jadi pemerintah membayar dalam tanda petik jasa-jasa YouTuber lokal dan luar untuk mengangkat daerahnya. Nah, di Belitung ini kan menyamakan persepsi ini yang nggak gampang ya. Nggak semua internal pemerintah daerah punya persepsi yang sama untuk mengangkat citra Belitung menggunakan cara yang sama seperti yang sedang dikerjakan kawan-kawan. Nah, jadi saya akan banyak mendengar hari ini satu persatu dari kawan-kawan apa sih yang mau kita kerjakan sama-sama, terus rencana besar apa yang bisa dikolaborasikan dengan influencer luar. Saya sudah tantangin kawan-kawan dari luar, Gading, Momes ya, dan Surya, Insomnia, yuk kita bikin kolaborasi ya dengan YouTuber lokal. Oh boleh aja Pak, kita bikin konten lah 5 menit, 10 menit ya kan. Kalau Pak Menteri udah baik banget, Pak Sandiaga Uno selalu mengajak saya untuk collab konten gitu ya. Waktu itu saya belum punya channelnya, saya cuma diajak untuk ngobrol aja. Nah, itu saya rasa kawan-kawan, saya sarankan kepada Bianca Ladinya, mungkin Pak Hendra dulu ya, nanti
Kalau guru-gurunya ini semua guru nih ya. Mau guru saya. Ya. Ya, Luis ini udah ngajar di BLK dan lain-lain juga. Jadi itu ya. Saya berharap sebenarnya pertemuan ini nanti kita bisa mengembangbiakkan influencer, YouTuber lebih banyak lagi. Ya, vlogger lebih banyak lagi. Anak saya umur 8 tahun sekarang sudah mulai belajar. Jadi dia ambil kamera, dia review mainan. Terus dia review apa yang dia kerjain. Udah bagus sekali saya lihat, tinggal saya upload aja. Jadi cuman saya belum upload. Saya masih nunggu momen siap nggak nih anak. Kalau nanti terlalu cepat naik, jangan-jangan nanti dia malah silau dengan dunia itu, pendidikan ditinggalkan. Nah ini harus dipersiapkan juga nih, ya banyak hal. Ya. Oke, Pak Hendra, saya persilakan. Salam sejahtera semua, terima kasih atas waktunya Pak Isa. Jadi kebetulan sekali sebenarnya awal mulanya ini saya ketemu dengan kawan di BLK. Dia cerita ada satu orang memang khusus didatangkan dari Jawa Tengah, nggak salah saya, yang dimana kampungnya dia itu kampung yang memang YouTuber itu didukung secara langsung dari Pemda. Dalam artian memang dikasih support benar-benar ini gitu. Ada event apapun diikutsertakan. Itu sebenarnya membuka pikiran saya bahwa ini kan sekarang industri 4.0, ya kan, dimana semua digitalisasi marketing memang sangat-sangat penting sekali. Tidak pakai lagi sekarang kita misalnya pakai flyer, pakai brosur, tidak pakai lagi. Jadi saya kebetulan belajar YouTube juga dari kawan-kawan, dari para guru sini semua. Saya juga masih pemula, jadi saya lihat kenapa enggak gitu YouTuber Belitung bisa memajukan, ikut serta dalam memajukan Belitung ini. Kok kita cuma nonton aja, kan kita tidak seru kan kita nonton aja, sedangkan kita punya masing-masing punya media. Apalagi kita sekarang di Belitung ini punya satu kebanggaan bahwa di Belitung ini ada silver play button. Nah, ada channel yang memiliki silver play button dan tinggal diambil ya, Bang. Anak petani, Pak. Jadi satu kebanggaan sendiri bahwa kita mempunyai YouTuber yang tidak kalah dengan yang lain. Kok kita tidak memanfaatkan momen ini, momentum di mana pas benar kita dapatkan UNESCO Global Geopark. Saya lihat kayaknya gregetnya nggak kena, medsosnya kurang gitu. Jadi kok ada event apa, kayaknya sentuhannya lokal pun banyak yang nggak tahu gitu. Greget kadang saya terus terang kita di bagian di pariwisata agak gimana gitu, kayaknya kok sesuatu event yang harusnya satu penghargaan yang luar biasa internasional, kok gregetnya nasional pun nggak kena gitu. Jadi saya lihat dari pariwisata, dari kegiatan ABC kita ngomong, kalau menurut saya pribadi agak kurang greget. Lokal pun kadang kita tidak tahu ada event apa gitu. Kok ramai di sana, ada event apa ya? Jadi berangkat dari itu saya berpikir dengan kawan-kawan gimana kalau kita bertemu dengan Pemda, gimana caranya kita siaplah diajak kolaborasi seperti apa gitu dalam memajukan Pulau Belitung. Jangan kita jadi penonton di daerah sendiri. Selama ini kan kita nonton aja. Jadi maksud saya memang kalau bisa memang kita bisa sama-sama memajukan Pulau Belitung, ya why not? Kita juga di sini banyak vlogger-vlogger, influencer lokal. Mungkin kita nanti kolaborasi dengan yang nasional, Belitung akan lebih dikenal gitu. Satu channel mungkin jangkauannya 100 customer. Di Belitung ini di grup kita ada 100 berapa ya totalnya? 260 YouTuber khusus Belitung. Ya, yang terpantau ya di luar dari yang tidak masuk komunitas kita. Dan rata-rata memang bisa dibilang lumayan lah ya, puluhan ribu juga banyak. Ya puluhan ribu subscriber, ribuan banyak. Jadi maksud saya kalau satu channel aja bisa nyumbang untuk influence ke 20 orang, berarti 260 orang udah 52.000 satu konten itu kita bisa influence ke mereka jangkauannya. Jadi menurut saya memang ini momen-momen yang sangat pas.
pas juga. Saya kemarin mendengar kawan, kok enak ya didukung dari Pemda, ibarat kata kalau memang ada ini diajak ikut serta, karena dia memang influencer. Kita secara nggak langsung kita vlogger, kita juga bisa dibilang kan influencer juga, apalagi konten-konten pariwisata. Terus terang banyak kawan-kawan ini konten pariwisata udah beralih fungsi sekarang. Jadi konten pariwisata ini terlihat kayaknya tidak terlalu menarik. Jadi bagaimana caranya bisa kita konten gabungan antara pariwisata, ada yang memancing banyak. Jadi konten-konten ini yang akan memajukan Belitung gitu. Jadi kawan-kawan di pariwisata bisa bersemangat kembali. Kita intinya bukan untuk pribadi, tapi untuk Belitung tercinta. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Indra. Saya akan minta kalau ada event nanti saya minta kalian diundang. Ya, nanti saya tunjuk satu lah. Saya koordinir Pak Indra, nanti kita undangan yang sampaikan Pak Indra yang sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita ada acara apa yang kalian bisa hadir untuk mengambil konten atau untuk berkolaborasi. Ya, jadi nggak ada cara lain. Supaya dinas-dinas itu kominfo semua kalau ada kegiatan langsung diundang. Kemudian berikutnya memang tadi saya bilang untuk menyamakan persepsi bahwa soal anggaran dan lain-lain menggunakan cara digital itu belum semua orang melek. Yang teriak-teriak seperti ini cuman orang-orang yang paham. Yang lain menganggap ini nggak bisa diukur nih, padahal justru di digital ini lah paling bisa diukur. Kalau yang namanya brosur dibagikan nggak bisa diukur karena itu masuk tong sampah. Ya, brosur dibagikan satu orang yang bagi 20 lembar, cepat habis dalam 5 menit, cepat dibuang juga. Tapi kalau di digital itu bisa diukur. Walaupun kita tahu ada bahasa dan sebagainya, tapi masih bisa diukur. Ya, dampaknya masih bisa diukur. Nah, oke, saya persilakan yang lainnya. Siapa dulu? Luis, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ishak. Selamat siang Pak Ishak dan rekan-rekan di sini maupun teman-teman satu hobi. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan buat Pak Ishak. Yang kali ini kita dikasih kesempatan buat dialog lah mungkin ya. Sebelum saya sedikit cerita historinya komunitas dulu ya Pak ya. Nah, sebenarnya aku masih ingat komunitas YouTuber Belitung ini baru sih. Nah, tetapi kegiatan kami itu sangat positif sekali, bahkan sudah mengadakan musyawarah besar kedua yang berada di kemarin kegiatan itu di Lebong, di endorse langsung dari partai. Nah, saya lihat teman-teman di YouTuber Belitung ini sangat positif sekali, walaupun mereka kesannya hanya menceritakan tentang mancing, tetapi itu intinya menceritakan kekayaan alam yang ada di Pulau Belitung. Nah, dari situ juga bisa menarik soal-soal pariwisata yang hobinya mancing. Nah, ada lagi yang teman yang suka hobinya mistik. Ada Pak. Kalau dia tayang mistik itu keren sekali. Nah, itu juga bisa memancing mungkin ya. Ada yang orang-orang yang suka ke sana buat datang ke Belitung, buat collab, buat itu setidaknya mereka menjadi tamu dan bisa bermanfaat buat para UKM sini maupun teman-teman yang hidup di industri pariwisata. Adapun juga soal pertanian Pak. Nah, yang pertanian ini yang awal mula mereka membuat grup di Facebook yang 3 orang ya, salah Bu ya. Ya, awal mula itu 3 orang saja, tetapi mereka bingung waktu itu ya, cari di Belitung ini siapa sih yang main konten YouTuber. Nah, kalau saya awal mulanya saya berpikir begini, saya bergerak di pariwisata. Di saat itu saya lihat kalau saya buat web, saya akan kalah dengan mereka yang punya keuangan lebih ini karena perlu maintenance bro. Nah, terus kalau saya ke FB maupun IG juga sama.
harus ada per bulan berapa biar dia jangkauannya lebih ini. Dan saya lihat YouTube yang selama ini aku lihat dari anak kecil sampai nenek-nenek itu dikit-dikit YouTube. Nah, eranya YouTube menurut saya itu bisa sampai 20 ataupun 30 tahun lagi, era emasnya. Nah, saya coba mulai memperkenalkan tour saya awalnya, bro. Jadi AMG Tour lah intinya. Ternyata dari sejak saya main 2018 lah, puji Tuhan, rating saya buat di pariwisata lumayan cukup, ya. Sampai saya pernah bawa Kalbe Pharma, satu company yang sangat luar biasa, sampai sekarang dia memakai jasa saya, itu karena salah satu petingginya melihat konten saya awal mulanya. Nah, di deskripsinya saya ada kontak saya. Nah, dari situlah saya mulai belajar, dan akhirnya ke awal pertama itu saya di add-in dari Bang Nur Arifin, di add-in di Facebook. Nah, di situ inbox langsung ngobrol. Nah, saya langsung di-joinin, bro, di komunitas FB. Saya berpikir, wah, berarti ada satu sosok yang sangat membuat saya bangga. Mereka dari Paling Gunung. Sekali saya lihat, apalagi tradisional tracknya 6,2 juta view, wow, ya kan? Apa nama YouTube channelnya? Kalau dia anak petani, Adiknya itu Pak yang 6,2 ya, ya adiknya 6,2 juta. Iya. Dia seorang guru di Pulau Sumedang. Nah, jadi ini keren nih. Jadi saya coba bantu bersama beberapa rekan lagi supaya komunitas ini punya faedah buat kedepannya. Nah, mulailah kita merintis. Puji Tuhan sekarang sudah, tapi yang aktifnya sih sekitar puluhan aja, Pak. Yang di dalam komunitas tersendiri di LP itu ada 206 bulan sekarang ya, yang tergabung ya. Nah, dan terima kasih juga kemarin Pak Ishak kasih kesempatan saya buat coba pengalaman di BLK kan. Nah, ternyata antusias yang saya lihat di teman-teman yang balai latihan kerja itu mereka pengen, tetapi saya kemarin tuh hanya baru masukin dasarnya aja. Karena kalau di dunia konten itu banyak hal yang harus kita pelajari. Bukan hanya sekedar kita nge-share video atau ngedit, tetapi ada yang membuat dia kenapa bisa sampai kayak contoh anak petani itu bisa sampai 100.000 subscriber. Gimana sih? Nah, caranya, ataupun seperti kali ini sampai di-endorsein dari salah satu komestik yang ada di Indonesia. Nah, di-endorsein. Nah, itu kan berarti kan ada sesuatu hal yang membuat mereka tertarik. Nah, mungkin kalau ini saran aja, Pak, buat menarik teman-teman Belitung ataupun yang hobi, satu hobi ataupun yang pengen mempromokan UKM-nya ataupun industri pariwisata ini, boleh dibukakan satu kelas. Satu kelas, ya mungkin dalam beberapa hari kita kerjasama dengan salah satu misal memakai hotel. Nah, kita kerjasama dengan para teman-teman sebagai narasumber. Nah, kami bukan memikirkan soal berapa sih yang harus kami dibayar, enggak. Tetapi kami memikirkan gimana yuk teman-teman mengenal dunia YouTube ini, suatu channel yang bisa mempromosikan usaha-usaha teman-teman, bukan jangkauan hanya sekedar di Pulau Belitung saja, tetapi bahkan bisa ke luar negeri. Nah, saya punya pengalaman di tamu-tamu yang dari Malaysia. Waktu itu Asia itu saya banyak dapat tamu-tamu Malaysia itu dari channel konten. Nah, tapi kenapa sekarang saya mic? Karena itu kan kembali lagi karena COVID tersebut ini kan. Nah, tetapi saya mic-nya ini dengan sejarah, tetap menceritakan soal pariwisata. Karena kenapa? Orang akan peduli dengan sejarah, baru mereka punya minat buat datang ke Pulau Belitung. Ya, mungkin itu kalau saran saya, Pak, buka satu kelas yang didukung dari yang disupport dari Pemda.
Itu aja Pak, terima kasih. Ya itu usul yang bagus ya, langsung saya catat ini supaya bisa dieksekusi. Terima kasih Pak Luis. Nanti mungkin saya akan hubungin PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, dan juga BLK kembali supaya nanti kita bikin segmentasi yang dipisah-pisah. Ya ini UMKM, ini Ekraf, ini misalnya yang pertanian dan seterusnya. Ya. Oke, saya persilakan yang lain. Siapa? Ini yang misteri atau misteri dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya sependapat dengan Abang Lois. Saya awalnya juga dulu kontennya wisata ya, karena memang kita concern ke sana, terus kita mempunyai harapan besar di wisata. Kita tahu sendiri kalau memang wisata itu untuk Belitung itu adalah nilai jual yang sangat besar itu awalnya. Cuma karena pesaing ya, lebih ke pesaing ya. Pesaing konten wisata itu kita mungkin lebih berat ya, dari Trans7, dari sinema, dari videografer yang memang profesional sudah memantau Belitung itu sebagai konten mereka gitu. Jadi kalau untuk pencarian penelusuran konten ya mungkin kita berat gitu kalau untuk menyaingi mereka. Jadi salah satu solusi ya saya mengambil, sebenarnya tidak sengaja juga kemarin itu ke arah mistik, dan terus terang kalau ditanya secara pribadi saya nggak suka gitu. Saya nggak suka membahas tentang perihal mistik. Tapi ya karena kita ada demand supply ya, kita orang marketing juga. Kita tahu kalau itu ada nilai bisnis di situ. Jadi permintaan kita terhadap konten itu besar, sedangkan saya pun harus mencari kesempatan gitu kan, dan dapat matching gitu. Saya membuat konten ini dan disukai gitu. Tetapi belakangan saya sangat enjoy dengan konten ini dalam hal ini bisa menjadi nilai jual. Seperti halnya negara Jepang. Kalau kita tahu anime mereka nggak ada yang wisata full, mereka setan, iblis kayak gitu kan, jin gitu kan. Itu bisa menjual. Gitu juga sekarang dengan Singapura. Orang sudah bosan mungkin ya. Suatu saat orang ke-5 kali, ke-6 kali melihat pantai mungkin sudah jenuh ya. Ada orang seseorang yang kemanapun pasti pantai gitu kan. Ke Bali, kemanapun, ke Thailand, kemanapun mereka melihat pantai. Jadi saya menawarkan alternatif gitu. Dan alternatif ini nilainya mungkin kalau saya bilang dalam konten per YouTuber itu besar sekali gitu ya. Kalau kue itu porsinya itu sangat besar gitu. Jadi saya berharap juga hal-hal yang bersifat mungkin dark gaib gitu kan, dan sebagainya memiliki tempat gitu, Nah, saya ingat dulu Pak Ishak pernah ngobrol dengan saya, chatting dengan saya, Pin, kamu punya lagu dulu ya, punya lagu yang bertemakan sesuatu hal yang penyemangat gitu kan untuk kawan-kawan. Kalau dulu kawan-kawan UKM mungkin. Nah, saya punya pemikiran gini Pak Ishak, nggak mesti lagu saya gitu. Kita bikin satu lagu gitu, kita bikin mungkin versi Bang Lois, versi Bang Hendra, versi siapa gitu, ya mungkin kita bikin konten sendiri, atau kita kan ada kawan seperti Bang Wisnu atau siapapun, atau tim kita gitu yang kita bisa bikin video gitu kan, memang di dunia kita gitu kan. Nah, kita bikin satu lagu, kita collab sama-sama, kita angkat gitu Belitung. Kalau ada 200 YouTuber, kita bikin versi mereka sendiri gitu, atau kita bikin video yang sama. Ini sangat bagus sekali untuk trigger, untuk menghentak gitu. Jadi Belitung ada YouTuber gitu. Nah, jadi kalau kita sendiri gitu, seperti saya, ini mistik, ini petani, ini Bang Lois, ini tentang olahraga, ya agak senyap gitu. Tapi kalau kita bikin gebrakan dengan momen yang pas tadi, itu sebenarnya bisa bikin
kampung-kampung lain atau youtuber lain melirik gitu. Nah itu saran saya Pak, bagaimana kita bikin satu lagu yang bisa kita collab, kita bikin bersama untuk meningkatkan emosional youtuber, sekaligus untuk menjual budaya Belitung, seperti itu. Mungkin itu aja Pak. Baik, usulannya ditampung ya. Terima kasih Bang Vivin. Memang banyak cara untuk melakukan mengendorse Belitung itu banyak cara. Saya perhatikan satu-satu nih. Biasanya saya lihat gitu. Cuma saya nggak hafalin nama channelnya. Ya, lihat, jadi masing-masing punya kekhasan sendiri. Jadi memang jadi YouTuber tuh nggak perlu ngikutin orang. Kekhasan sendiri itulah yang unggul ya. Termasuk yang udah terkenal, ya Arif Muhammad, kamu lihat aja sendiri. Ya kan, cuman ngomong begini aja udah berapa ratus ribu, ya kan, cepet banget kan, hitungan menit. Ini bukan hanya bicara soal materi. Kalau materi itu otomatis. Ya, beliau lagi bangun rumah 50 miliar gitu kan, dan seterusnya. Kita juga, waduh, luar biasa. Mulainya dari Twitter, ya, sama misalnya TV mulai dari Facebook, tiba-tiba beralih ke YouTube dan seterusnya ya. Jadi ini kita saling belajar lah satu sama lain. Tapi yang jelas komunitas ini harus diperkuat. Jadi gagasannya bisa dipertajam di situ. Jadi tidak ada tumpang tindih, kawan makan kawan misalnya. Jadi kita bisa berbagi, oh kamu main yang gini ya, ini. Nah, termasuk soal tadi saya teringat soal UNESCO ini. Yuk kita minggu ini kita ngambil satu konten bersama tentang geoscience, terus kita naikin sama-sama. Jadi Kamis ini kan kita dikukuhkan, ya mungkin kita naikinnya hari Senin gitu atau Selasa gitu kan, naikin sama-sama semuanya tentang Belitung Geopark UNESCO, ya kan, temanya sama, Belitung UNESCO Global Geopark baru di Asia. Ingat loh, Belitung itu satu-satunya di Asia yang lulus, ya, satu-satunya di Asia. Jadi bukan tiba-tiba Belitung lulus sendiri mewakili Indonesia, di Asia nggak ada yang lulus tahun 2020-2021. Yang dikukuhkan cuma kita, ya, bersanding dengan negara-negara Eropa. Cina pun nggak lulus kemarin, ya. Jadi di tengah pandemi kita dapat berkat, gitu, Jadi ya udah, ini harus kita angkat. Tadi saya bilang sama konsultan, cari satu tagline yang berhubungan dengan slogan baru kita. Misalnya Belitung UNESCO Global Geopark satu-satunya di Asia, ya kan? Nah, yang terbaru gitu ya. Nanti mereka akan ramu tuh kalimat-kalimat itu jadi satu kalimat branding yang kuat, tagline yang kuat. Ya. Oke, saya beralih lagi. Siapa? Silakan. Ini ya, satu-satunya di Belitung ya? Satu-satu. Tapi Vivin ini udah, saya lihat tadi udah berapa ya? Udah hampir 4.000 juga ya? Subscribernya ya? Ya, Pak juga kamu ya? Pakai dukun sebelah mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya akunnya Pakai bahasa Belitung boleh? pakai bahasa Belitung aja boleh? Bebas, kayak kamu lagi nge-vlog aja udah. Akunnya emang udah pandai bercakap ya Pak, tapi istilah membuat konten dan dipaksa-paksa kan istilahnya. Iya. Enggak, ini Pak ya, karena akunnya lah terjun di YouTube tuh sekitar 3 tahunan ya. 3 tahun ya? 3 tahun Pak. Jadi kalau 100.000 subscriber tuh emang lah wajar gitu Pak. Udah lama ya? Udah lama Pak. Cuman aku sebagai YouTuber nih untuk memperkenalkan Belitung ke dunia luar tuh istilahnya aku hanya fokus di bidang pertanian saja. Jadi selama ini kan orang tuh tahu pertanian tuh hanya ada di Jawa, Kalimantan yang terkenal ya Pak. Tapi sejak aku buat konten pertanian, oh ada ya Bang di Belitung yang nanam cabai. Ada, di Belitung ini banyak ya Bang yang nanam saham. Awalnya orang-orang luar itu nggak tahu Pak kalau di Belitung ini kita ini termasuk penghasil lada. Tapi alhamdulillah setelah aku buat konten itu banyak yang tahu gitu Pak. Tapi untuk ke pariwisata karena bukan bidang aku, istilahnya aku tidak dapat banyak bicara banyak. Kalau untuk pertanian, alhamdulillah sekarang ini udah agak dikenal. Ya, sempat tempo hari
aku ngeblok di kebun-kebun yang ada di Belitung nih, tanggapan orang-orang luar bagus. Karena ada juga ya yang sukses menanam cabai di Belitung. Itu aja ada Pak. Karena aku ini memang tidak pandai bicara. Yang penting bicaranya, yang penting subscribernya. Penghasilan Sama AdSense-nya berapa? kalau Boleh sharing nggak berapa dapat duitnya? kalau bicara AdSense Pak, alhamdulillah ini biasanya dapat UMR sih. 3 juta ke atas sudah dapat. Biasanya. Karena yang paling tinggi berapa, Bro? Yang paling tinggi 4 juta. Tiap bulan tuh rutin ya? Tiap bulan tuh sejak awal pandemi agak menurun Pak, 2 juta 8. Begitu ya? 7 ya. Sebenarnya kalau pandemi itu justru orang banyak di rumah loh. Justru di pandemi Pak, Nggak bisa praktek, Pak. bukan gitu sih sebenarnya, nilai bayaran iklan ya Pak yang menurun. Oke. Paham. Iya, bukan itu ya. Bukan viewersnya. Tapi nilai. Jadi mungkin ada sedikit tambahan. Jadi RPM atau CPM nggak salah itu. Kenapa kita harus kayak Malaysia ataupun orang-orang Asia yang nonton dibandingkan orang Indonesia? Karena nilai itu kalau orang Indonesia itu kecil, 0,64 atau 0,5. Lebih bagus orang luar yang nonton. Nah, kalau kayak Malaysia itu dia 1, lebih Pak. Jadi per 1000 klik iklan. Nah, kalau per 1000 klik berarti kan kalikanlah 0,64 itu. Itu yang kita dapat. Tapi kalau orang Malaysia atau Asia lah, itu dia 1 kok. Nggak salah saya 1,1. Jadi dia per 1000 klik iklan itu kita dapat 1,1 dolar. Dan keduanya yang saya suka dari beliau ini, kalau di Parikuning kan mungkin mereka nanam mie Pak, tetapi kan mereka nggak tahu cara jualnya kemana. Ini ada. Karena orang tergolak ya datang nawarin lebih murah, katanya tidak dapat. Tapi dengan media YouTube ini orang mengenal, bahkan orang langsung pembeli bisa langsung Bisa ke rumah Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh mantap. Iya. Jadi dunia maya dengan dunia nyatanya nyambung. Iya. Kalau soal penghasilan itu tergantung dengan negara mana yang nonton Pak. Ya. Karena ada satu kawan yang sama-sama belajar dengan kami lah, itu yang nontonnya itu udah orang luar negeri Pak. Oh kalau gitu harus pakai bahasa Inggris dong. Enggak Oh di translate ya? Enggak Kita ngomong, anak bangunan. Nggak ngomong dia Bang. Nggak ngomong malah, nggak ngomong. Oh justru yang nggak ngomong itu. Iya. Karena semua negara bisa lihat bahasa tubuh. Iya, Ini tutorial Pak, tutorial. Kita kata gue ya. Iya. Ayo masuk. Tentang Bataku aja kalau nggak salah. Udah pernah nonton channel Rizka belum yang buaya? Benar. Yang di Kalimantan. Yang buaya. Yang sekali satu konten tuh jutaan viewers. Gila juga. Cuman ini aja kasih makan buaya. Bataku saja 2,6 juta Pak yang nonton buat Bataku aja. Dari penghasilan Bataku udah belasan juta Pak. Satu konten Bataku aja ada. Luar negeri. Siap. Oke. Sekarang saya persilakan ya. Yang Terima kasih banyak ya. Ya, kalau penyampaian aku Mister San. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi yang di YouTube-nya saya memiliki channel Mister Sana dan saya berkecimpung di YouTube lebih dulu Bang Ipol ya. Saya sekitar 1 tahun lebih. Nah, sekitar 1 tahun lebih, masuki 2 tahunan. Nah, untuk konten saya ini berhubungan dengan mancing, Pak. Wah itu keren tuh. Mancing saya ini mengangkat tradisional fishing, Pak. Yang di kampung saya itu memang rata-rata pemancing, bukan hanya untuk mancing sih, tapi pekerjaan atau penghasilan
dari kampung kami itu memang begitu ya Pak ya. Jadi saya terpikir kok asik gitu kan lihat dari Apa nama channelnya? Mr. Sun Channel Pak. Mr. Sun Channel. Mr. Sun. Iya. Di mana? Pakai Sunnya gimana? SAN aja Pak. Oh, itu pakai spasi ya? Iya pakai spasi. Jadi Di mana? untuk tempatnya di Desa Sokuar. Ya, di Kecamatan Sananasi. Saya memang aslinya orang sana dan ya saya mengangkat dari mancing-mancing cumi itu Pak. Videonya udah banyak ya? Lumayan Pak. Jadi pernah saya ini bikin konten juga dan alhamdulillah pernah dikasih umpan cumi itu dari orang Malaysia Pak. Alhamdulillah di endorse dari orang Malaysia. Oh gitu? Ya, dan sebelum pandemi itu katanya mau ke sini. Nah, dari jangkauan YouTube itu Pak, alhamdulillah. Tapi karena posisi sekarang masih kayak gini kan, ya ditunda terus dan sampai hari ini masih berhubungan sih. Maunya ke Belitung juga satu keluarga. Melihat apa dia Belitung? Gara-gara Gara-gara mancing cumi itu hasil mancing tuh. kan dia tertarik karena di kampung dia pekerjaan begitu juga makanya. Oh, Ya mungkin begitu aja Pak pengalaman dari konten ini dari YouTube ini. Oke, Oke. saya lagi subscribe kamu dulu. Kan tambah satu kan hari ini. Ya. Untuk subscribe alhamdulillah sudah mau menuju 3.000 Pak. Luar biasa. Udah berapa tahun? 1 tahun 8 bulanan. Cepet ya? Memang yang begitu-begitu agak unik tuh. Mancing punya kelompok hobi tersendiri. Iya. Mungkin Kak Linda boleh yang masak gitu kan, bikin dip kerupuk gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Siapa? Next siapa? Bintang. Bro, tanya dulu. Ya, selamat siang. Jadi konten saya tentang memancing juga dan Apa nama channelnya? bintang fishing, Pak. Bintang Fishing juga? Iya, Oh, sama mancing juga ya? mancing juga. Oh, Tapi mereka berbeda segmen. Satunya di cumi, satunya di oh, satu spesialis cumi ya? nah, spesialis cumi. Tapi hasil pancingan kamu kok nggak pernah sampai ke saya? Kesalahan nanti ini. Masalahnya di situ. Oh, kamu spesialis ikan? Iya. Udah lumayan banyak juga, udah hampir 2.000-an ya? Oke. Udah berapa lama? Mulai dari YouTube 2 tahun ke belakang cuman sempat vakum setahun. Kemarin subscriber baru 200 dan mulai akhir Januari tanggal 25 sampai sekarang. Wih, cepet ya? Karena itu efektifnya di komunitas. Iya. Saling ini ya. Bisa bertukar ini ya, subscriber ya. Saling saya. Iya. Misalnya kamu punya 5.000 yang subscribe kamu, bisa aja subscribe saya juga kan? Betul dong? Iya. Nah, saya tinggal klik doang. Dan itu ada caranya. Jadi maksudnya di situ dia cewek bukan aja sekedar subscribe. Kenapa? Kalau hanya sekedar subscribe Nggak nonton. spam dari itu. Tadi itu dari pihak YouTube. Jadi harusnya dimulai dulu kita nonton. Iya. Minimal durasi 2 sampai 3 menit. Nah, ketika itu baru like, baru kita sub. Iya. Sehingga itu yang paten. Iya. Itu dari informasi. Oke.
Kunci gitu Pak. Iya. Makasih ya. Ditunggu hasil pancingannya. Silakan, siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum, saya dari channel Daily Bean. Konten saya di awal itu bermain game. Ya. Karena bermain game itu awalnya view-nya masih dikit, beralih lagi ke pariwisata. Nah, pariwisata itu saya memperkenalkan lebih spesifiknya menawarkan rute-rute. Kalau dari Tanjung Pandan ke lokasi wisata itu berapa meter atau berapa kilometer kan, lewat mana, jalur mana misalnya. Nah, viewernya masih kurang, balik lagi ke vlog makan masih kurang juga, balik lagi ke game. Tapi belakangan ini yang vlog di pariwisata itu tentang yang geopark, open pit. Nah, itu mulai naik viewernya. Tapi untuk sekarang saya fokuskan di gear bang. Game ya? Iya. Apa namanya? Daily Bean, DLY Bean. DLY masih Bean. Iya. Kenapa namanya begitu? Nah, awalnya kalau namanya kan paling Daily, jadi saya ingat DLY aja. Nah, Bean itu ingat yang Android itu kan ada Jelly Bean. Oh, Jelly Bean. Iya. Plesetan. Iya. Udah berapa subscriber? Karena kurang konsisten ya itu cuma sampai 300-an ya. Oh, nggak apa-apa. Mungkin untuk dari saya sampai di sini. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya ini Kak Leni Tamasya. Ini spesialis bertamasya. Ya, terima kasih untuk Pak Ishak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami para YouTuber, khususnya di Pulau Belitung. Ya, senang sekali ya Pak ya. Jadi kalau bisa berkomunikasi seperti ini ya Pak ya, artinya mungkin bukan kebetulan ya bahwa seperti saya bukan orang asli Belitung ya kawan-kawan ya, tetapi saya punya apa ya, saya cinta dengan pulau ini. Saya jatuh cinta dengan pulau ini ya. Pulaunya doang kan? Pulaunya saja Pak. Iya, orangnya enggak. Bahaya ya. Iya, artinya bagaimana saya mengekspresikan cinta saya dengan Belitung ya. Tadi seperti yang Pak Ishak sampaikan ya. Jadi saya memang di travel sebelumnya Tamasya Holiday, kemana-mana selalu promosinya Belitung seperti itu ya. Bahkan sampai saya pernah mengikuti juga seperti pameran secara internasional, tapi yang saya angkat adalah Belitung gitu ya. Nggak tahu ya, pokoknya jatuh cinta dengan Belitung, dengan masyarakatnya juga ya. Nah, karena pandemik seperti ini, ya banyak waktu luang ya Pak, jujur saja. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan gitu kan Pak? Nah, berawal dari anak saya sih, dia bilang Mama coba buat YouTube, dia bilang gitu kan. Oh oke, saya coba buat YouTube gitu. Memang semuanya adalah kegiatan keluarga kami gitu ya Pak ya. Jadi kami ekspresikan kebahagiaan keluarga melalui YouTube, dan itu tempatnya yang nggak jauh-jauh, pastinya di pantai seperti itu ya Pak ya. Artinya semuanya berdasarkan kehidupan hari-hari sih ya, kehidupan hari-hari kami. Nah, beberapa bulan yang lalu aku juga kaget juga gitu loh Pak. Jadi ada salah satu perusahaan Scarlett ya, itu WhatsApp saya gitu kan. WhatsApp saya, dia bilang kita mau kerjasama Kak gitu kan. Saya juga kaget kan, saya punya subscriber juga nggak banyak Pak. Iya, subscriber saya mungkin dari teman-teman semua saya yang paling rendah gitu ya Pak ya. Saya juga wow, ini artinya kesempatan ya Pak, bahwa di dunia YouTube ini nih apa ya, kita bisa menyampaikan informasi yang penting itu benar ya kan Pak. Disinilah ajangnya kita untuk apa ya, mengedukasi, mempromosi gitu kan Pak. Nah, singkat cerita ya udah akhirnya aku ditawarkan untuk kerjasama dengan Scarlett gitu ya Pak ya. Jadi ini udah yang ketiga kali. Saya pikir ya udahlah, tokoh pemula gitu ya Pak.
Mungkin nilai jualnya juga belum terlalu tinggi gitu kan. Tapi Kak, ada tawaran lagi yang kedua, ada tawaran lagi yang ketiga, seperti itu ya kan. Nah, di sini tadi saya sangat setuju sekali ya Pak ya, mengenai geopark ya Pak ya. Geopark memang betul, kita bersyukur Belitung mendapat maksudnya UNESCO ya Pak di tahun ini gitu kan ya. Nah, tetapi kembali lagi ya kan, ayo kita kita orang-orang lokal lah ya, maksudnya kita orang-orang Belitung, mari kita punya rasa cinta tentang, wah kita bangga nih pulau kita mendapat geopark gitu kan, ya kan. Nah, ini bagaimana kita bisa mengekspresikan kepada dunia gitu kan. Nah, inilah mungkin kesempatannya ya Pak ya. Nah, artinya kami juga kan kayak teman-teman tadi kan ibaratnya ngomong aja juga susah gitu kan Pak. Nah, mungkin nanti dari pemerintah yang akan memberikan materinya ya, sama seperti kita saat kita di endorse oleh salah satu perusahaan, itu ada tuh apa sih ibaratnya tuh narasinya. Jadi kan semua penyampaiannya memang benar-benar teredukasi ya, nggak cuman asal ini aja ya Pak ya, seperti itu. Nah, lalu ide saya lagi Pak, kan ini dunia YouTube, dunia digital ini adalah peluang besar juga untuk anak-anak sekolah Pak. Ya mungkin di sekolah-sekolah di Belitung, ayo mari kita bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah, bahwa kalian ini bisa mengekspresikan kemampuan kalian, public speaking, seperti itu. Jadi mungkin ya kedepannya coba kita bisa ajak sekolah-sekolah untuk mereka pun sebagai maksudnya generasi anak-anak muda yang perlu kita didik juga Pak Isa. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Baik, makasih. Saya sudah menangkap benang merah pertemuan kita. Intinya nanti yang pertama, untuk kegiatan-kegiatan sesuai segmentasi kalian nanti kita akan undang ya. Nanti kalianlah yang split. Misalnya kalau ada acara dinas pertanian bikin pasar tani gitu ya, mungkin kamu boleh hadir untuk bantu kan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada lomba mancing atau edukasi tentang mancing, kalian berdua boleh hadir ya. Misalnya ada e-sport, kamu hadir gitulah ya. Kita semua bagi-bagi segmen lah. Kalau ada banyak hantu, Vivin, saya suruh datang untuk menjinakkan gitu ya. Ya. Itu kawan-kawan sekalian. Jadi intinya nanti saya akan coba cari solusi ya, supaya kita lebih terlibat aktif dalam pemerintahan. Ya, membantu pemerintah. Sekarang kan aktivitas kalian udah bagus. Nah, sekarang bagaimana berkontribusi dalam kebijakan pemerintah? Itu paling penting. Jadi manfaat kita jadi lebih besar. Tadi kan Luis bilang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi manfaatnya nanti bisa dirasakan orang lebih banyak lagi selain yang nonton. Ya, tapi manfaatnya buat masyarakat yang terdampak karena apa yang kita upload. Itu paling penting juga. Gitu. Jadi kadang-kadang kan di YouTube itu bisa membuat orang yang tadinya mau bunuh diri jadi batal bunuh diri, atau yang tadi nggak pengen bunuh diri jadi bunuh diri, gitu loh. Ya bisa begitu loh. Ya, ada yang lagi down nonton di YouTube makin down gitu ya. Itu makanya tergantung kontennya, maka kita itu sangat berpengaruh. Ya, jadi kawan-kawan ini sangat berpengaruh. Jadi saya berharap kita bisa bekerja sama mulai hari ini. Nanti silakan kalau memang ada aktivitas yang ingin mengajak pemerintah berkolaborasi, dari pihak kalian juga boleh aktif mengundang kita. Nanti saya menugaskan dinas apa untuk hadir, gitu ya. Dan sebaliknya seperti yang saya sampaikan tadi, dinas punya kegiatan, saya juga akan mengundang kalian untuk hadir ya. Gitu. Ya mungkin boleh dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah teragenda di agenda pemerintah nanti mulai bulan depan nanti. Saya akan kumpulkan dulu dinas, saya akan sampaikan, baru nanti kita minta mereka mengundang kalian. Gitu. Setuju ya? Oke. Ada lagi kira-kira? Ya, silakan. Mungkin saya sedikit tambahan, tadi saya lupa. Di dalam komunitas sebenarnya hampir 50% ke atas itu mereka udah rata-rata udah punya penghasilan di YouTube. Sudah dimulai. Berarti estimasi dari 260 orang itu sekitar 100 orang lebih itu udah di jalan yang dikasih dari YouTube itu 1000 jam sama 1000 September sama 4000 jam itu udah mereka lewati, itu 50%. Dan
di kurang lebih 10% itu rata-rata yang memiliki subscriber di atas 10 ribuan. Ini khusus ya komunitas yang di Belitung. Bahkan adiknya beliau itu punya 3 channel. 3 channel ya? 3 channel rata-rata subscribernya udah di atas 30 sampai 40 ribuan. Bahkan satu yang itu 60 ribu ya. Nur Arifin. Apa itu? Pertanian juga, Pak. Dia pertanian juga. Tapi ada satu yang saya suka yaitu tradisional trapnya. Dia menceritakan tentang kearifan. kearifan lokal. Nah, itu berapa teman-teman yang sudah menuju ke arah silver play button. Termasuk si Andi ya, Pak Andi ya. Andi juga udah 70 ribuan. Nah, dia acik. Bahkan banyak yang maki-makinya itu untuk orang-orang luar datang ke Belitung hanya karena mancing di Pulau Belitung karena melihat kontennya dia. Nah, ini sekitar gambaran komunitas. Saya kasih satu konten buat kalian. Apa? Kalau di anak petani, kalian bikin yang judulnya anak pulau. Jadi kalian eksplor satu pulau demi satu pulau di Belitung. Apa itu? Iya. Semua pulau kalian datangin. Pulau yang terujung misalnya kan, pulau yang gak pernah datangin orang, pulau yang ada orang, pulau Kuil lah, pulau Lima lah, apapun datangin aja. Nah, itu bisa menarik tuh. Yang ke Maroko. Hah? Jangan horor terus. Bisa loh itu. Ya. Oke Pak Luis, silakan terus. Nah, jadi keinginan kami di sini, terima kasih kepada bisa. Jadi kami itu pengen bahwa gimana sih selanjutnya buat kami, sehingga kami bisa bisa menjadi berkat juga, terutama buat banyak orang dan terutama buat daerah. Karena kan sekarang ini peraturan itu juga bukan seenak berpijak kita, karena peraturan itu udah ketat. Apalagi sekarang sudah ada peraturan yang soal pajak. Itu juga yang udah diterapin di YouTube. Nah, apabila di komunitas itu lebih berkembang sehingga bisa mencapai penghasilan 50 ya bro ya. Nah, itu yang 50 apa 50 juta. 50 juta itu dia akan berkontribusi dengan pajak tersebut. Jadi gitu ya. Oh ya, karena kan kami itu terima kasih lah kembali ke Pak Ishak. Jadi Pemda itu tahu akhirnya mengenal bahwa selama ini satu komunitas yang positif yang sudah maksudnya sudah berapa lama kita setahun lah ya setahun lah kurang lebih. Udah setahun ya? Udah setahun. Ya setahun. Kita di Oli bungkus pertama 8 bulan lah ya. 8 bulan ya. Oke. Baik. Makasih banyak kawan-kawan sudah hadir. Ini pertemuan awal dan akan jadi pertemuan yang kita buat nanti di luar kantor bupati. Ya, nanti kalau kalian punya aktivitas boleh undang saya. Nanti saya ajak dinas kominfo, dinas protokol, bagian protokol, dinas pariwisata. Saya tukar-tukar aja supaya kita lebih blended lah, chemistry-nya lebih kena. Kalau udah nyambung chemistry-nya, nanti udah lebih gampang untuk bikin program bersama. Ya, kalau misalnya di Belitung punya YouTuber yang bagus, kenapa kita harus bayar mahal-mahal misalnya YouTuber yang dari luar misalnya kan? Ya, 10% dari mereka aja sudah cukup lah buat kita kan gitu. Itu intinya kayak gitu lah. Yang penting saling membantu satu sama lain. Ya. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Selamat siang, salam sejahtera, salam bersama dalam keberagaman. Halo Francis, hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Jadi mudah-mudahan YouTuber Belitung semakin maju, semakin berjaya, dan sukses selalu. Oke, Bro Ensih, jangan lupa bantu kami dengan like, comment, share, and subscribe. Saya MJ Channel _78. Saya Leni Gulto. Saya Sersan. Dan saya Deli Bin. Biasa, Pipin Jumali. Anak petani. Dan Bintang Bising. Dan terakhir, langsung subscribe aja channel ini, HDR Gemilang Channel. Terima kasih, sampai jumpa.